Masjidil Aqsa menyimpan banyak kisah penting lainnya yang tidak hanya berkaitan dengan umat Islam, karena berdiri di dekat situs suci dan bersejarah umat Kristen dan Yahudi. Salah satunya gereja Makam Kudus. Begitu masuk ke bagian dalam gereja, ada batu persegi panjang yang diyakini sebagai tempat Yesus disemayamkan sebelum dimakamkan. Di atas dari tempat persemayaman merupakan lokasi di mana Yesus disalib. Kota tempat di mana Yesus disalib untuk agama Nasrani. Kalau Anda lihat di sini, ini ada batu, umur batu dari waktu Yesus. Artinya umur batu di bawah lebih dari 2000 tahun. Artinya mereka percaya di batu ini, di atas mereka taruh salib dan Yesus meninggal dan disalib di sini. Ini tempat disalib. Jadi kita di gereja yang terpenting gereja di agama Nasrani atau Kristen. Sedangkan bangunan seperti gereja kecil ini diyakini sebagai makam Yesus. Untuk masuk ke dalam makam harus bergantian karena ukuran ruangannya yang sempit. Suasananya gelap, hanya disinari oleh cahaya lilin. Makamnya pun hanya berbentuk bangunan batu persegi panjang dengan ornamen-ornamen sederhana. Melihat keterkaitannya dengan perjalanan hidup Yesus, tak heran jika gereja Makam Kudus ini menjadi gereja yang sangat disucikan umat Kristen di dunia. Perjalanan kami berlanjut untuk melihat tembok ratapan dari kejauhan. Sebuah tembok kapur kuno di Baitul Maqdis, kota lama Yerusalem, yang merupakan situs sakral dan dianggap suci oleh kaum Yahudi. Salah satu tradisi yang dilakukan orang Yahudi di tembok ratapan adalah menulis doa atau permohonan di selembar kertas dan menyelipkannya di celah-celah batu tembok. Tembok ratapan sendiri menjadi simbol penting bagi Israel. Setiap tahunnya, jutaan orang Yahudi dari seluruh dunia datang ke tembok ini untuk merayakan hari besar keagamaan mereka. Istilah Masjidil Aqsa merujuk pada sebuah kompleks yang meliputi seluruh ruang sholat yang berada di dalam dinding, termasuk Masjid Al-Qibli, Masjid Buraq, Masjid Marwani, hingga Masjid Dome of the Rock atau Kubah Sakhrah. Bahkan seluruh ruang terbuka yang ada di dalam pagar dinamakan Masjidil Aqsa. Luas keseluruhan kompleks Masjidil Aqsa sekitar 144.000 meter persegi dan diperkirakan dapat menampung sekitar 400.000 jemaah. Ya pemirsa, Masjidil Aqsa ini lebih dari sekedar masjid, tapi merupakan kompleks Masjidil Aqsa yang berada di kota tua Yerusalem. Lahan ini atau tanah ini menjadi perebutan antara Palestina dan Israel.
Hari ini merupakan hari terakhir saya dan rombongan dari Sahabat Tour and Travel berada di kota tua Yerusalem. Kami pun tidak melewatkan salat subuh berjamaah di Masjid Dome of the Rock. أشهد أن لا إله إلا الله. Subuh terakhir di Masjidil Aqsa terasa begitu syahdu. Dalam dinginnya pagi, kami hamparkan sajadah, menundukkan kepala, berdoa dalam sujud yang panjang, berharap ada kesempatan untuk kembali. Di setiap sudut kota tua Yerusalem, utamanya Masjidil Aqsa, jejak kenangan tertinggal. Tempat suci ini telah memberikan ketenangan dan kebersamaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Hati ini enggan beranjak, seakan ingin merekam setiap detil dalam ingatan. Memastikan bahwa semua ini tak akan pernah pudar. Pemirsa, hari ini hari terakhir di Masjidil Aqsa. Selanjutnya saya akan bergerak menuju Bukit Zaitun. Untuk selanjutnya kami akan menuju ke Jordania. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa kembali lagi ke Masjidil Aqsa. Lantunan doa, langkah-langkah para peziarah yang terasa berat meninggalkan halaman suci ini. Kubah emas pun berkilauan di bawah cahaya mentari, seolah melambaikan perpisahan. Masjidil Aqsa tak hanya memeluk sejarah, tapi juga merengkuh hati siapa saja yang datang dengan cinta dan rindu.
Maliaki. Sedangkan bagi umat Kristen, Bukit Zaitun memiliki sejarah panjang karena dipercaya sebagai tempat naiknya Yesus Kristus ke surga. Tepatnya di puncak tengah bukit yang bernama Viri Galilei. Dan di Bukit Zaitun ini jugalah Yesus Kristus mengajarkan ajarannya kepada murid-muridnya. Perjalanan kami di Palestina berakhir di sini, Bukit Zaitun. Tempat yang menyimpan begitu banyak sejarah dan makna spiritual. Dari ketinggian ini kita bisa melihat landscape kota suci yang begitu mempesona. Menjadi saksi perjalanan yang penuh refleksi dan makna. Menarik karena pernah digunakan sebagai syuting film Aladdin gitu. Dan dari Amman kita menuju ke Jordan dan mengunjungi Petra serta Gua Ashabul Kahfi. Setelah dari Jordan kita kembali lagi untuk ke Kairo.